Nek kucing itu apalagi kalau tanah basah gini harus disediakan misalnya apa tempat ember apa terus kasih pasir kering itu mesti ke situ. Kecuali lagi males loh dia. Lah wong wingi aku gek ning kono ta nonton TV. Ana kucing mlebu tak amati. Ning pojok iki ngapa nguyuh ser bar iki metu meneh. Apa sih? Masuk rumah, itu ya sing manja itu loh. Masuk rumah bukan ngapa-ngapain, cuma mau kencing dekat TV. Baru keluar meneh, oh, tak oyak loh, mangkel aku. Oh, kucing takmir nih Kang ya. Heeh. Kucing takmir. Takmir ya kayak gitu. Dan waktu itu kan belum ini tanahnya itu kering gitu. Ngapain mau kencing di mana aja. Masuk rumah cuma kencing terus keluar lagi, kurang ajar itu. Nah, waktu kecil saya senang itu kucing itu. Turu ngelani kucing kan tak ambekane ner. Ini pengantar tidur yang baik itu. Ora iso turu ana kucing tuh ner. Itu frekuensinya piro gitu. Enak banget turu. Tapi ternyata kan enggak sehat bulunya. Ya kadang-kadang gini loh, memang Nabi itu menyukai kucing. Ada sahabat Nabi Abu Amr itu disebut Abu Hurairah. Bapaknya kucing karena menyayangi kucing. Tapi harus dilihat loh. Kucing di Arab itu beda dengan di sini. Misalnya, cuaca di sana kan kering. Jadi kemungkinan misalnya virusnya itu kemungkinan nggak ada. Karena di Arab itu apa jenenge? Lalat aja kan nggak ada. Iya, lalat itu nggak ada di sana, nggak bisa hidup. Aku pas haji itu 40 hari kan zaman waktu itu, zaman kuno lagi. Itu lihat lalat itu cuma sekali kok. Itu di hotel di Mekah saking kotornya lingkungan. Yang lain nggak ada lalat itu. Lalu misalnya kayak gini ya, apa ini? Makanan gini dibuka gini, di udara terbuka, sebentar aja atos kering, karena udaranya kan kering. Jadi kucing ya kalau di sana disayang-sayang ya tepat juga. Tapi kalau di sini ya beda. Itu kan menyangkut toh. Menyangkut iklim. Ya iklim toh. Ya sama aja melihara jenggot di sana. Ya memang bagus karena untuk melindungi Lah kalau di sini ya enggak sehat. Aku bukan kritik loh, ini enggak apa-apa Cuma maksudnya ini soal cara kita memahami agama itu, cara kita memahami Rasulullah itu apa itu harus jeli gitu. Harus jeli. Oh kucing itu Rasulullah sayang banget sama kucing. Loh iya deh klaim sana. Coba kalau Rasulullah di sini mungkin sikapnya akan berbeda. Itulah. Sama dengan jenggot, sama dengan cadar segala macam. Kalau di sana nggak pakai cadar apalagi zaman dulu ya. Dia debu tok. Iya dah. Panas dan ini apa? Apa itu? Penguapan tubuh itu loh. Cairan tubuh. Maka di sana itu kan harus ditutup rapat supaya cairan tubuh itu nggak menguap karena udaranya kering banget. Misalnya daging ditaruh di sini ya 2 hari paling busuk tuh, tapi nggak kering. Coba di sana, misalnya di ini bangunan ini ditaruh di Arab, terus taruh daging di sini, nggak busuk, kering, iya. Jadi udaranya itu apakah ketika panas, apakah ketika dingin sama aja keringnya. Kadar air di udara itu rendah. Kalau di sini kan udaranya basah. Iya, makanya orang Arab nggak ada yang paru-paru basah, nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Iya, paru-paru kering. Nah sebenarnya banyak itu yang teks-teks Rasulullah itu yang sebenarnya terkait dengan situasi kondisi yang tidak bisa sekonyong-konyong koder kita terapkan di Indonesia. Esensi dari Rasulullah itu kan kualitas. Esensi dari Rasulullah itu kan kesempurnaan menanggapi keadaan. Itu. Nah, ini tidak bisa diterapkan di sini. Baik secara estetik maupun secara ilmiah kan itu. Baik secara seni maupun secara sains. Gitu. Jenggot ini kan untuk melindungi dari cepatnya penguapan kan. Ya sama aja orang Indonesia kadang-kadang kan aneh tuh. Orang barat itu pakai jas karena untuk menahan dingin kan. Iya toh. Pelatih bola aja
Di lapangan pakai jas. Kalau pas keadaannya dingin. Coba apa si Mourinho, apa Arsene Wenger, apa Pep Guardiola main di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, pasti pakai celana pendek, pakai kaos kan itu ketika melatih itu. Nah, di sana pemain bola begitu ditarik keluar diganti kan langsung pakai jaket. Ya karena dingin dan udaranya kering. Jadi apa itu menyedot cairan tubuh sekaligus dingin. Oke, Pak Wan nih mungkin yang pernah ke sana ya. Tawaf itu kita kan ya kalau pas rame itu kan lingkarannya jadi jauh dan desak-desakan sehingga kita itu benar-benar keringatnya kan luar biasa tuh Pak. Udah duduk diam ini 2 menit kering kok. Iya. Baju kita basah puyuh. Ini biarin aja gini itu 2 menit aja udah kering baju kita itu. Iya. Nah, ini makanya memahami teks agama itu harus cerdik gitu. Hari ini kan kita ya maaf ya ini kita konyol lah. Konyol dalam memahami. Masih banyak yang konyol. Menurutku itu cara memahami teks beragama orang Indonesia yang sudah benar-benar di Indonesia kan itu malah Hindu dan Buddha. Coba Hindu di Bali dengan Hindu di India beda banget. Esensinya sama, teologinya sama, ritualnya sama, tapi rinciannya berbeda banget. Iya. Nggak ada di India kalau nggak ada. Ya tarik dulu, nggak ada toh. Nggak ada di India. Ya karena Hindu lebih duluan masuk secara masif ya. Jadi dan Hindu tidak serigid Islam gitu dalam benak persepsi penduduk Indonesia. Agak terbuka toh ini. Kalau Islam kan udah terlalu fikih banget toh. Harus begini. Ya nanti dulu dong. Yang dimaksud Rasulullah, yang dimaksud Allah itu apa kan harus. Nih. Ya sama misalnya sekarang yang fenomena umum lah. Bahwa Rasulullah itu kalau buka itu menganjurkan makan kurma atau air putih. Nah karena kurma itu di sana itu buah yang paling mudah didapat. Sama dengan air putih itu barang yang paling gampang didapat lah, nggak aneh-aneh lah. Rasulullah kan nggak pernah ngajari buka bersama itu pertama yang yang pizza kah? Akhirnya enggak. Artinya kalau di sana kurma, di sini apa yang paling ini? Gampang. Iya yang paling gampang gitu loh. Dan kita kan kaya banget. Di Batak Karo apa buah yang paling gampang kan gitu. Di Jawa apa, di Jawa Barat apa, masing-masingan. Sebenarnya gitu, tapi kan kita udah terjebak di situ tuh. Pokoknya ya kurma. Di sini aja kalau buka bersama, ya pasti kurma pertama kali. Bukan karena saya aneh-aneh enggak, ya banyak orang ngirimi kurma, jadi ya gimana lagi kan. Ya memang di sini lebih mudah rambutan daripada kurma, tapi kalau rambutan aku harus beli. Nah, ini kurma ada ya sudah ini. Jadi cara memahaminya gitu loh. Kadang-kadang itu kita. Tapi ini kan cara berpikir seperti ini kan banyak ditolak. Dan ketika kita membicarakan hal seperti ini, itu oh kamu liberal, maksudnya gitu. Padahal enggak juga. Wah apa jenenge? Wah kamu itu sesat gini marah-marah ada orang. Yang bodoh-bodoh itu. Loh Nabi aja enggak marah. Berarti dia di atas Nabi kan itu. Nah, gitu loh. Kecuali ada kalimat kalimat superlatif sama itu. Nabi itu bilang sebaik-baik buah itu jeruk. Nah itu universal itu. Karena jeruk di sana juga sulit. Gitu loh. Kenapa Nabi tidak bilang kurma, tidak bilang yang gampang, sebaik-baik buah itu jeruk. Nah itu bisa berlaku universal itu. Karena Nabi menunjuk sesuatu yang tidak sekonyong-konyong kotor ada di sekitar beliau. Jadi jangan salah loh, sebaik-baik buah itu jeruk loh, bukan kurma. Apalagi ya. Misalnya daging babi itu haram. Babi itu di sana nggak ada.
Di zaman dulu Arab itu mungkin sekarang pun susah lah, karena dipelihara di sana nggak mungkin. Gitu. Babi itu nggak bisa hidup di sana. Daging babi itu haram, itu universal. Jadi kita harus lah, Nabi itu yang dimaksud apa sih? Sama dengan misalnya memakai kain sampai mata kaki. Barang siapa melambaikan kain sampai lebih dari mata kaki, dia ahli neraka kan gitu. Ya karena kain mahal. Ya gitu loh. Lah iya. Karena zaman dulu orang itu kalau mau bersombong-sombong salah satu caranya adalah memanjangkan kain. Aku bisa beli kain lebar, panjang. Nah, apelo kan itu. Nah, orang-orang yang rendah hati itu tidak menyombongkan diri dengan kain. Meskipun bisa beli kain sepanjang-panjangnya, dia nggak mau, dia toleran sama yang lain, dia kasihkan kain kepada yang lain. Nah kalau sekarang yang begini ini yang ahli neraka, karena mereka merasa dirinya lebih baik dari yang tidak begini. Betul loh. Dan itu sudah dibahas di 1000 tahun lalu, kitab-kitab Imam Al-Ghazali sudah membahas itu. Kalau dulu yang masuk neraka itu adalah orang yang kainnya lebih dari mata kaki, maksudnya sombongnya. Hadza zaman, kata Imam Al-Ghazali, yang di atas mata kaki itulah yang ahli neraka. Karena sombong dia. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Nah problemnya itu di situ. Kenapa saya agak keras hari-hari belakangan ini mengenai hal-hal seperti ini ya, hal-hal artifisial. Ya karena kalau Islam itu dimulai dari hal-hal artifisial, bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan, bukannya menambah daya cinta kasih kepada sesama, tapi makin mengeraskan hati. Jangankan kok itu, kalau fondasinya itu nggak kuat, ya semua ibadah kita kan bisa menjadi zindik kan. Ya tadi Pak pengajian Guru Sekumpul yang rekaman pengajian yang tadi sore, edisinya tentang apa tasawuf itu. Tasawuf itu mementingkan fondasi. Fondasinya apa? Gembira. Nah, kalau nggak bisa bergembira, sabar. Gembira itu kan syukur. Kemudian menerima realitas ini dengan damai lah. Ridho kan itu. Ada ridho, ada syukur, ada sabar, ada qanaah. Qanaah itu menerima realitas ini dengan damai gitu. Kemudian ada tawakal, berpasrah diri kepada Tuhan kan itu. Nah orang-orang yang fondasinya itu kuat, 2 rakaatnya itu atau 1 rakaatnya itu lebih bermutu daripada jutaan rakaatnya orang yang fondasinya tidak kuat. Jadi orang sholat karena gembira itu nilainya lebih tinggi daripada sholat karena takut. Nah, Imam Al-Ghazali ini salatnya masih karena takut nggak boleh masuk surga. Wah, ngeri loh itu. Maksudnya masuk surganya itu tidak langsung. Gitu loh. Bahkan itu aku kemarin dapat kiriman dari yayasan orang Syiah itu, ada tafsir beberapa surat Al-Qur'an, kemudian tahajud. Aku baca sekilas. Orang Syiah itu kan orang yang sekte dalam Islam yang ada yang sesat, ada yang enggak. Itu bukan urusan kita ya. Orang yang terkenal sangat filosofis. Orang yang sekte yang lebih berpegang teguh kepada usul fikih, dasar-dasar fikih, dasar-dasar penetapan hukum daripada hukumnya sendiri, daripada fikih. Jadi selalu berpikir filosofis lah. Bahkan Gus Dur itu memuji Syiah itu lebih filosofis cara berpikir beragama daripada Sunni kan. Ini ada ulama Maulana udah wali kutub lah kalau di kalangan kita. Ini cara berpikirnya masih kayak gitu juga. Bahwa surga itu bidadari, real bidadari perempuan gitu. Dengan cara berpikir sarkem. Iya toh. Apa kayak Doli kan Surabaya toh. Nah Jakarta Alexis kan loh. Ya padahal Nabi kan udah kasih kriteria. Yang namanya surga itu telinga belum pernah dengar, mata belum pernah lihat, imajinasi belum pernah bisa membayangkan, sesuatu yang tidak bisa di luar jangkauan kita lah kayaknya. Bahwa Tuhan ngasih metafor tentang bidadari, ini kan cuma metafor aja. Tapi kebanyakan bahkan ulama-ulama masih gitu loh.
SBN bojone ora ndek bojo ora apa-apa ning donya bojone bepeng apa jenenge bopeng-bopeng ora apa sesuk sing penting sesuk ning kono entuk widodari kan. Jadi sangat fisikle gitu. Memahami metafor itu sebagai realitas material gitu. Kan kacau kayak gitu. Ya lebih indah dari itulah apa surga itu. Itu kan gambaran yang secara gampang aja lah. Taman yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir hijau macam-macam. Itu kan sesuatu yang wow kan itu. Tapi secara material ya nggak seperti itu dong. Lebih hebat dari itu dong. Terus gimana kenyataannya? Ya kesana dulu kalau mau tahu. Nah, gitu. Tapi di satu sisi itu memang ada sekelompok orang yang cara berpikirnya itu memang liberal. Batas-batas antara dia itu apakah masih beragama atau tidak itu nggak jelas juga dalam terminologi Islam loh. Tapi terus yang di satu sisi itu fundamentalis radikal. Pokoknya harus begini. Ya Allah, nggak bisa dong. Maka orang baik kata Rasulullah itu tadi hadis yang favorit yang saya kutip itu yaitu mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Tuhan untuk menjadi baik, menjadi manusia baik, dia dicerdaskan dalam memahami agama. Cerdas memahami agama. Yufaqihu fiddin. Yufaqihu itu nanti menjadi kata fikih. Fikih itu kan sebenarnya arti dasarnya itu kan cerdas toh. Dicerdaskan memahami agama, enggak waton-watonan gitu. Selalu berpegang teguh kepada maqasidul syar'iyah gitu. Tujuan dari semua syariat ini gitu. Tujuan dari beragama gitu. Bukan pada juklak, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Karena juklak dan juknis itu di masing-masing tempat boleh berbeda. Dan bahkan mungkin harus berbeda. Makanya Imam Syafi'i itu ada qaul jadid, ada qaul qadim. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i pada masa sebelumnya itu disebut qaul qadim, pendapat-pendapat awal. Kemudian ada pendapat-pendapat baru, pendapat-pendapat yang belakangan sebelum wafat. Itu berbeda kadang-kadang itu. Sesuai tempat. Nah, itu. Karena Imam Syafi'i kan pindah tempat juga. Menyesuaikan tempat. Jadi kita jangan mau dikibuli orang dengan atas nama agama. Nah hari ini kan yang paling teriak-teriak itu kan orang yang sedikit sekali pemahaman agamanya, yang banyak sekali pemahaman agamanya itu nggak sempat berteriak-teriak, tenggelam, kalah dengan yang memegang mikrofon itu. Mikrofon maksudnya menguasai publik lah yang viral. Oke ya, Plato ya, ini aku kan lagi. Kamu kan cabang Katolik jadi nanti apa itu pembahasan NU cabang Katolik lain lagi nanti. Ini kan baru cabang Kerawang. Jadi liberal juga keliru, fundamental juga keliru. Dan NU itu tidak liberal, Gus Dur itu tidak liberal, tidak liberal. Orang yang menuduh Gus Dur liberal itu orang yang bodoh sekali. Indonesia itu semua kan diserap. Makanya ada yang omongan Gus Baik itu menarik. Ada orang Timur Tengah itu kasih ini kurang lebih ya, kurang lebihnya begini. Ini kan cuma ilustrasi aja, jadi ceritanya diubah juga nggak apa-apa. Ini cuma ilustrasi aja untuk menggambarkan profil beragama orang Indonesia, Islam di Indonesia. Orang NU lah, mobil khusus NU. Ada orang itu, wah ini NU itu ternyata ya, apa aku jenenge Syiah ya. Ya karena ada kasidahnya mislu zainil abidin ali ya. Ini disebutan imam Syiah. Wabnil fakiri khairi wali wal imam Shadiq Ja'far as-Shadiq wal imami Shadiqil hafili apa? Waliin dzil apa? Mulal. Yakini kan itu. Menyebut imam Syiah. Tapi di satu sisi juga menyebut-nyebut nama Abu Bakar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat Nabi.
Ciri Syiah itu kan nggak mau nyebut-nyebut. Ciri Syiah itu mudah sekali mengkritik sahabat. Kalau yang sesat itu yang mengecam, yang mencaci maki sahabat. Kalau yang dianggap tidak sesat itu tetap aja aku nonton Jalaluddin Rahmat ceramah itu nggak sengaja itu dikirimi tautan ini. Tak lihat. Dia mudah sekali kok ngeritik Abu Bakar Umar bin Khattab. Kayak temennya sendiri aja itu. Ngeritik-ngeritik. Oh, Rasulullah itu begini-begini. Kalau dalam soal perempuan itu sebenarnya itu lebih feminis daripada gerakan feminis apapun dalam Islam gini. Tapi dirusak oleh Umar bin Khattab loh. Ya Allah. Kapan Umar itu merusak? Umar mbah dia mungkin. Dia punya mbah namanya Umar. Mungkin penjual sate tukang rusak mungkin. Dikira itu sahabat Umar ya enggak no. Sahabat Umar enggak ngerusak apapun. Tak delok yo ya Syiah itu gini. Kenapa misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu agak geram lah. Dan banyak wali agak geram lah dengan Syiah itu. Karena mudah sekali mereka mengkritik sahabat. Mereka lupa dengan hadisnya Rasulullah. Jangan pernah mengkritik sahabatku. Karena sedekahnya sahabatku 1 dirham saja. 1 dirham ya kira-kira berapa mus ya? 10.000 lah. Itu nilai pahalanya lebih tinggi daripada sedekahnya bukan sahabatku. Sedekah emas sebesar gunung Uhud. Ini ketemu Nabi gimana sih? Peletak dasar Islam ya. Menjadi peletak dasar Islam bersama Rasulullah ya. Oh, tiba-tiba enak sekali pada ngeritik sesukanya sendiri. Nah itu mungkin lah. Tapi memang bedanya Syiah dan Sunni itu bedanya. Kalau Sunni itu tidak mau mencela sahabat. Semua sahabat itu dipuji. Karena memang Rasulullah menyuruh begitu. Kalau Syiah itu hanya mau memuji Sayyidina Ali dan keturunannya. Yang lain itu dianggap kacau lah. Bahkan kadang-kadang ada ritual mengecam Umar itu, mengecam sahabat, mengecam istri Rasulullah juga. Iya. Yang diterima cuma Khadijah Al-Kubra, yang itu dikecam semua. Wus. Enggak usah saya ceritakan warna saking kasarnya saking ini lah. Tapi di sisi lain itu sebenarnya kan kekuatan-kekuatan jahat di dunia. Saya menganggap bahwa semua agama itu sebenarnya bisa dibilang lumpuh. Yang belum lumpuh itu cuma Islam sebenarnya. Yang masih bisa secara politik loh. Ini bukan secara teologis loh, Plato. Secara politik itu yang belum lumpuh itu Islam. Yang lain udah dilumpuhkan oleh kekuatan-kekuatan jahat. Nah, kekuatan-kekuatan jahat itu hanya bisa dikalahkan ketika Sunni dan Syiah bersatu. Betul. Makanya diciptakanlah monster bernama Salafi Wahabi. Yang itu terus-menerus memanas-manasi Sunni dan Syiah supaya bertengkar, supaya berperang. Di satu sisi itu, dan untungnya itu juga sebagaimana pohon, sebagaimana tumbuhan itu kan sekte atau ideologi itu atau madhab itu kan berkembang. Ya Syiah kan juga berkembang, Sunni ya berkembang. Mungkin ada kalanya nanti ada titik temu juga. Nah, saya memahami ini Mas Plato, Renaissance itu memahami kekalahan Nasrani. Renaissance itu kekalahan Nasrani. Apa yang disebut dengan apa? Zaman apa? Abad ke-8 dan terus lawannya kan abad pencerahan. Ini yang namanya pencerahan itu sebenarnya kan kekalahan Nasrani kan sebenarnya. Nah, kekalahan Nasrani karena perilaku oknum-oknum Nasrani sendiri kan. Perilaku korup oknum-oknum Nasrani sehingga Nasrani itu dianggap dipersonifikasikan oleh oknum-oknum yang enggak benar itu. Maka muncullah Renaissance, muncullah makna Carta Libertatum segala macam. Itu kan sebenarnya kan gerakan anti agama itu. Kebebasan berpikir, Aufklärung dan seterusnya. Aufklärung itu bahasa Jerman ya. Nah, Islam belum lumpuh sepenuhnya. Hampir lumpuh. Hampir. Masih ada perlawanan lah. Maka perlu diciptakan teroris, perlu diciptakan Salafi Wahabi macam-macam. Supaya cepat dihabisi. Islam baru ada FPI sekarang.
Di Nasrani FPI sudah abad-abad yang lalu. FPI Nasrani, cabang Nasrani udah berabad-abad yang lalu. Salafi Wahabinya Nasrani udah sebelum Aflarung itu ya toh? Fundamentalisme yang korup kan itu toh. Nah, Hindu Buddha kayaknya ya nggak tahu juga ya. Mereka tidak dipandang sebagai sebuah entitas yang berbahaya sih untuk kekuatan jahat. Karena lebih dekat pada kebudayaan toh, Hindu Buddha daripada apa ya, gerakan ideologis gitu. Terlalu rumit ya? Rumit ya, rasa dipikir nggak tuh. Iki aku ngladeni Udin iki lho. Ini kan admin Gus Wacana. Ben ono bahane. Ning ngono kuwi tok astine. Ben ono biar ada alasan orang yang tidak suka saya untuk menghujat saya, memang itu lho. Nyeneng-nyenengke wong pembenci kuwi lho. Aku tulis ngomong tenan ora kok anu. Pikir-pikir ya. Orang yang tidak suka aku itu harus diberi kebahagiaan juga. Dicarikan barang. Ya dicarikan barang. Jadi nggak usah dijawab kalau ada nggak apa-apa. Bang Jali mengira saya itu mulai agak keder atau gimana, komentarnya legionan pasti ada pembencian ya. Aku ini nggak keder sama sekali, enggak ada urusan keder mengkeder kan. Urusan ini bagaimana cara membahagiakan hater itu. Dan segoblok-gobloknya orang itu hater. Iya toh. Ngapain juga? Kalau nggak suka nggak usah ditonton. Ya, nonton, komen, kan buang-buang waktu kan? Buang-buang kuota. Buang-buang kuota juga bodoh banget. Tapi ya kebahagiaan mereka begitu, jadi ya nggak bodoh juga sih. Bahagia yang